Hey, what's up everybody, gimana kabarnya? Are you ready untuk ngobrol dan tukar cerita? Dari hal receh sampai yang bermakna, Semua ada di sini tanpa banyak drama. so grab your coffee and enjoy the flow. You listening to Fat Hope Podcast, let's go! Good morning, good afternoon, good evening, and Good night. hello folks. On this happy day, we got a request from our beloved fan, and they seems on the trouble. From Bunga Pelindung, he said, "Permisi kakak-kakak, podcast Fardo, mohon maaf. Kak, saya mau request kak tentang passive voice karena banyak dari teman-teman kelas dan seangkatan saya yang masih belum paham kak. Terutama saya, walaupun saya paham sedikit-sedikit, tapi gak bisa dijelasin kak secara detail. Jadi saya juga masih bingung gimana gunain passive voice dengan konteksnya di past sama future tense-nya. I see. Jadi kita harus gimana nih, Rit? Ya bantulah Dor, masa cuma dibaca doang. Maaf, Rit. Just kidding loh. Oke. Today we are going to be your heroes. We are going to save you. We are going to save you by giving your life-changing tips and advice how to improve your English proficiency. Yo, Irit. So stay tuned to our podcast today because today episode is Masih bingung passive voice? Yuk bahas bareng. kami juga akan memberikan trik simple plus powerful plus dapat kamu apply di daily life kamu. Oh iya ya, hampir aja kelupaan nih, Rit. Hari ini kita tuh kedatangan tamu spesial guest. Waduh, siapa tuh kalau boleh tahu? Ini loh, seorang alumni dari Unika. Kita sambut saudara kita, Kai Arman. Hello, folks. Hello bro Kai, how are you doing bro? I'm good. How's everyone doing? I'm good bro. Thank you for inviting me for today's episode. Oke. Excited banget aku, Red. Tanpa basa-basi lagi, Farid. And that only by us. Segoro sewu pengennya ketemu, Munggah gunung buatan ngangge rogo. pengen golek ilmu. Yo, iki loh namung ten podcast Fardo bersama saya Farid. Dan Rido. Oke guys, before we start, ternyata Bunga Pelindung gak sendirian loh. Banyak banget teman-teman podcast yang masih confused sama passive voice. Bener, bahkan beberapa findings banyak banget loh student yang mengalami difficulty karena passive voice itu relate banget sama tense, verbs change, sama identifying subject and object. Jadi kalau kalian bingung, you are not alone bro. Exactly, passive voice itu bukan materi yang susah karena rumusnya doang. But because many things change at the same time, that's why many students find passive voice hard. Today, kita nggak cuma kasih rumus, but we will try to make you understand the logic behind passive voice. Dan spesial hari ini kita nggak sendirian ya Dor. Yap, hari ini kita kedatangan guest star yang bakal bantu jelasin materi passive voice. Hello, everyone. Senang bisa join di podcast Fardo. Hopefully, after this episode, passive voice won't be that scary anymore. First question, what is passive voice, Dor Arman? Passive voice is a sentence structure where the focus is on the action or the receiver of the action. It's not the doer. Nah, bahasa gampangnya passive voice itu dipakai kalau yang penting adalah apa yang terjadi, bukan siapa pelakunya. Exactly. Kadang kita nggak terlalu peduli loh sama siapa pelakunya. Yang penting aksinya aja. Aduh, example nih lo ya. Contoh, active voice. My mother cooks fried rice. Jadi kalau dijadikan passive voice nanti jadinya seperti ini. Fried rice is cooked by my mother. Nah, lihat ya guys, objek dari active sentence berubah jadi subjek di passive sentence. Jadi langkah pertama kalian harus ingat nih, identifikasi subjek, verb, and objek dari teks aktif. Kayak teks ini nih, contoh lagi. My friend rides a bicycle. Dah, subjeknya, My friend verbnya,
Rides? Objek? Bicycle lah. Nah, ini penting. Banyak students yang skip langkah ini. Kalau subjek objek ketukar, passive voice itu juga bakal salah loh. Karena banyak siswa ternyata bingung mengidentifikasi mana subjek, mana objek. Kalau salah dari awal, nanti semuanya ikut-ikutan salah. Nah, remember, subjek itu pelaku atau topik utama kalimat. Kalau objek itu penerima aksi. Dan verb itu ternyata kata kerja. Masih ingat kan regular verb, past verb, sama continuous verb? They already know, man. Ya kan, aku cuma nanya, Dor. Nggak apa-apa Farid, repetition itu is good for learning kok. You already. Sekarang kita masuk ke rumus paling basic, yaitu rumus passive voice formula. Normalnya tuh nanti ada objek dari kalimat aktif sebelumnya dilanjutkan dengan to be yang biasanya tuh terdiri dari is, am, are. Habis itu dilanjutkan dengan verb 3 dan dilanjutkan dengan subjek dari kalimat aktif. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang nangis, Dor, atau bingung. Betul, karena to be itu biasanya berubah tergantung dengan tensesnya. Don't be panic everyone, kita akan pecah satu-satu. Nah, kita masuk ke bagian simple present passive. Masih sama rumusnya, objek dilanjutkan dengan to be, verb 3, dan yang terakhir subjek. Seperti itu. Contohnya dong Mas Farid. Contohnya itu ada the teacher explains the lessons becomes the lesson is explained by the teachers. Why is? Because lesson itu singular. Kalau pluralnya? The lesson are explained. Simple read. Remember, is atau am itu dipakai singular tertentu. Kalau misalkan are itu untuk plural. Yang kedua yaitu simple past passive. Nah, ini yang bikin bunga pelindung confused. Untuk rumusnya masih sama, cuman bedanya tuh di to be-nya nanti diganti was dan were. Contohnya dong Mas Farid. Oke, contohnya adalah they cleaned the classroom. Pasifnya the classroom was cleaned. Nah, di sini to be itu ya untuk present itu is, am, are. Kalau untuk to be dalam past tense itu biasanya kita pakai was dan were. Banyak students yang masih bingung dan kadang malah ketukar gitu lagi. Rumus ini tuh harusnya simple, tinggal ganti to be dan verbnya jadi verb 3. Dan jangan lupa lihat time signalnya. Kalau ada yesterday, last week, 2 days ago, biasanya kalian harus curiga bahwa kalimat itu tuh adalah kalimat past tense. Nah, sekarang future tense. Formulanya adalah object, will be, verb 3. Dan yang terakhir, subject. Nah, untuk contohnya itu ada gini-gini. The company will release a new product. Nah, bentuk pasifnya itu a new product will be released. Notice this guys, will ditambah be ditambah verb 3. Oh, jadi bukan pakai ing ya? Bukan dong Red, future passive itu biasanya pakai verb 3, bukan verb ing. So future passive actually yes sir because will be almost never change. Jadi, kenapa sih passive voice feel difficult? Yeah, because you must think about first itu tense. Kamu harus tahu kapan kejadiannya terjadi, entah itu sekarang, lampau atau masa depan, dan kedua yaitu to be. Kamu harus milih nih to be yang pas sesuai tense dan jumlah subjek baru gitu. Oh, jadi di verb 3 itu kamu wajib mengubah kata kerja aslinya jadi bentuk ketiga past participle. Nah, yang sering kali irregular, misal break, broke, broken, terus subject, object, swept. Nah, kamu harus membalik posisi pelaku dan bendanya. Nah,
itu dia, banyak hal berubah simultaneously secara bersamaan. Otak rasanya kayak lagging karena harus ngeproses 4 sirkuit logika. Itu tuh sekaligus sebelumnya kalimat keluar dari mulut. Betul Farid, makanya banyak orang yang terasa kejebak karena mereka berusaha menghafal rumus matang untuk tiap tense gitu. Jadi jangan dihafal semuanya sekaligus, understand the process. Kuncinya itu cuma ada satu di jembatan, mainkan to be sesuai tense, lalu kunci kata kerjanya di verb 3. Alright guys, nggak terasa ya kita udah di penghujung episode hari ini. Seru banget kan pembahasannya. Gimana kalau kita recap atau evaluasi singkat biar teman-teman yang dengerin makin nempel nih ilmunya. Setuju Rit. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita hari ini, passive voice itu sebenarnya nggak seseram itu kok kalau kita tahu kuncinya. Evaluasi penting buat kalian nih. Pertama-tama, jangan langsung pusing mikirin rumus. Langkah awal yang paling krusial itu adalah identifikasi dulu mana subjek, verb, dan objeknya. Kalau dari awal kalian salah nentuin objek, ke belakangnya pasti berantakan. Dan jangan dihafal banget semua rumusnya. Ingat, trik dari kita tadi, kuncinya kata kerjanya di verb 3. Lalu, kalian tinggal mainkan to be-nya sesuai waktu kejadian. Nah, bener banget tuh. Ingat loh, present pakainya is, am, are. Pas pakai past, itu pakainya was and were. Dan untuk future pakainya will be. Jadi otak kita nggak perlu lagging lagi buat mikirin 4 hal sekaligus itu. Tinggal fokus ke perubahan to be-nya aja. Exactly, practice makes perfect. Dan buat bunga pelindung, kalian semua yang tadi yang ngerasa confused, coba deh mulai latihan bikin satu kalimat aktif, terus dipretelin satu-satu kayak yang kita praktekin tadi. Thank you Bro Kai for becoming our first guest. Thank you for giving us your knowledge about passive voice. No problem man, gue emang suka sih ngajarin bahasa Inggris karena I think English itu one of the most important language di dunia ini. Jadi thank you buat Fardo Podcast yang sudah mengundang saya di sini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih loh Bro Kai. Oke. Kayaknya sekian dulu buat episode kali ini. Di episode berikutnya kita bakal bedah lebih dalam lagi materi-materi yang sering bikin para fans-fans kita nangis kayak gini. Makanya jangan lupa buat follow, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman kalian yang masih sering tertukar antara aktif sama passive voice. Segera sewu pingene ketemu, Munggah gunung boten ngangge rokok. pengen golek ilmu. Yo iki lho bolo namung ten podcast Fardo. Saya Farid. Dan Rido, kami pamit undur diri. See you next time on another episode. Goodbye. What